Bab 11. Baca teks filsafat. Salah satu aktivitas yang wajib dilakukan oleh seorang filsuf adalah membaca. Kuantitas dan kualitas bacaan akan menjadi pembeda kualitas dan kapasitas berpikir seorang filsuf. Proses berpikir tidak mungkin diawali tanpa adanya informasi dan wawasan. Semakin banyak wawasan, semakin banyak alternatif ide yang dimunculkan untuk menganalisis dan mencari jawaban suatu permasalahan. Berpikir tanpa diawali dengan pengetahuan dan data yang cukup hanya akan menghasilkan spekulasi liar tanpa dasar. Sementara itu, pengetahuan ataupun wawasan yang luas hanya bisa diperoleh ketika seseorang kaya akan hasil bacaan, yang tentunya bacaan yang relevan. Bahwa membaca itu penting tidak ada orang yang membantahnya, namun secara khusus perlu dicatat bahwa banyak orang merasa alergi terhadap teks-teks filsafat. Mereka berasumsi bahwasannya teks filsafat sebagian besar menyusahkan pembacanya karena sukar untuk dipahami. Diakui atau tidak, teks, naskah, ataupun buku filsafat bagi banyak orang memiliki bobot tersendiri yang tidak setiap orang bisa memahaminya. Membaca karya Aristoteles, Kant, Descartes, atau Ibnu Rushd terasa tidak sederhana dan ringan. Problem utamanya mungkin terletak pada kebiasaan kita yang lebih terlatih memahami hal-hal yang praktis ataupun teknis. Kita juga cenderung melupakan bahwasannya ide dan pemikiran teoritis dan reflektif itu bentuknya tidak sama dengan ide dan pemikiran yang praktis serta teknis. Tanpa adanya model-model berpikir yang teoritis ataupun reflektif, kita akan kehilangan banyak hal penting dan utama dalam kehidupan, seperti ekologi, tanggung jawab sosial, nilai kemanusiaan, empati, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada kesalahan apapun dalam cara kita membaca selama ini. Kita hanya harus menyesuaikan pendekatan terhadap naskah yang kita baca. Bagaimana cara mendekati suatu naskah filsafat? Jangan-jangan kita membacanya seperti membaca koran, majalah, atau buku-buku teks sejenisnya. Mungkin yang kita lakukan adalah memahaminya, mengingat beberapa kata kunci dan informasi faktual yang ada di dalam teks, lalu menangkap ide utama dari teks tersebut. Begitukah? Ingatlah, artikel di koran ataupun di banyak buku sejenisnya disusun dengan cara tertentu. Biasanya koran ataupun buku-buku disusun secara eksposisi, yaitu berisi informasi untuk dilaporkan. Oleh karena itu, untuk memahaminya kita cukup menyerap apa yang diinformasikan. Namun secara umum teks filsafat tidak bersifat eksposisi tetapi persuasi. Teks-teks tersebut memungkinkan memuat beberapa informasi yang faktual, tetapi maksud dari teks tersebut bukanlah untuk melaporkan informasi yang dimaksud. Maksud dari suatu teks filsafat adalah untuk menggunakan informasi faktual sebagai basis untuk menarik suatu kesimpulan. Tegasnya untuk membuat satu argumen yang pastinya tidak sama persis dengan fakta yang diinformasikan. Perlu diingat pula, salah satu naskah filsafat secara umum biasanya dimaksudkan untuk menarik persetujuan atau penolakan kita terhadap argumen yang diajukan. Dengan kata lain, satu teks filsafat diproduksi untuk mempengaruhi kita agar percaya pada sesuatu yang diajukan berdasarkan klaim-klaim argumen untuk mendukungnya. Oleh karena itu, saat membaca teks filsafat, kita tidak melakukan dengan serta-merta memahami dan mengingat informasi yang dipaparkan. Kita harus menentukan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan ide utamanya. Apakah klaim-klaim argumen yang diajukan mendukung ide utamanya sehingga kita menyuguinya, ataukah sebaliknya? Ringkasnya kita hanya ataupun harus mengevaluasi dan menilai, bukan semata-mata memahami. Lalu bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kalau kita tidak memahami apapun tentang tema yang dibahas, sebagaimana kita belum pernah memikirkan tema sebelumnya? Bagaimana jika kita merasa tidak yakin dengan pikiran kita sendiri tentang tema yang sedang diajukan? Atau bagaimana kita tidak memiliki pendapat apapun tentang tema tersebut? Naskah filsafat tampil sebagai struktur persuasif dengan dasar argumentasi, karena argumentasi adalah metode utama dalam berfilsafat. Meskipun filsafat adalah suatu kajian, telaah, studi, para filsuf tidak seperti para ilmuwan lain, tidak melakukan eksperimen di laboratorium dengan berbagai peralatan. Filsafat terlalu menaruh perhatian terhadap pernyataan-pernyataan mekanis tentang dunia fisik. Filsafat lebih concern dengan struktur dan tata dunia.
serta tentang bagaimana kita memahami dunia. Ahli biologi mungkin memberitahu kita bahwa manusia adalah sejenis binatang tertentu dengan sejarah evolusi tertentu, terdiri atas beberapa unsur fisik, dan seterusnya. Sementara para filsuf tertarik untuk mengetahui bagaimana binatang itu mampu memiliki intelijensi. Dapatkah intelijensi tersebut dijelaskan sepenuhnya dalam bahasa-bahasa fisik dan biologis? Apakah intelijensi itu sebenarnya? Ahli biologi juga akan berkata bahwa lumba-lumba itu memiliki intelijensi juga, tetapi pasti mereka tidak akan berkata bahwa lumba-lumba itu jenis manusia. Hal semacam itulah yang biasanya menarik para filsuf untuk memulai aktivitas refleksi dan argumentasinya. Secara umum, pernyataan-pernyataan filosofis bukanlah pernyataan-pernyataan yang semata empiris. Namun, lebih tepatnya adalah pertanyaan-pertanyaan spekulatif tentang bagaimana kita dapat menjelaskan dan memahami dunia empiris. Seorang ilmuwan biasanya akan menguji ide-ide mereka secara langsung dengan jalan observasi. Sementara para filsuf lebih banyak berurusan dengan hal-hal yang tidak bisa diobservasi secara langsung. Oleh sebab itu, para filsuf tidak bisa menguji ide-ide mereka secara langsung dengan cara mengamati apakah dunia ini benar-benar seperti yang mereka bayangkan. Para filosof menguji ide-ide mereka secara tidak langsung dengan cara berpikir dan berargumentasi tentang ide-ide itu sendiri. Salah satu cara yang dilakukan misalnya dengan menguji apakah ide-ide tersebut masuk akal atau tidak, saling kontradiksi atau tidak, konsisten atau tidak, dan apakah ide-ide tersebut sejalan dengan ide-ide yang lain atau tidak. Cara lain misalnya dengan menguji apakah ide-ide tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Apakah ide-ide tersebut membantu kita untuk memahami dunia ini secara lebih baik, atau apakah ide-ide tersebut ada gunanya untuk dunia nyata. Ringkasnya, filsafat secara umum berurusan dengan aktivitas mengkaji, menelaah, berpikir, bernalar, berefleksi, dan kontemplasi. Kembali pada pernyataan awal tentang cara membaca teks filsafat. Berdasarkan pengantar di atas, dapat dikatakan bahwa untuk memahami satu naskah filsafat hanya dilakukan dengan membacanya tidaklah cukup. Kita harus mencari dukungan dengan melakukan hal-hal lain. Beberapa teknik berikut mungkin dapat berguna untuk dapat membaca teks filsafat. Yang pertama, sebelum aktivitas membaca dimulai, ingat dan sadarilah apa yang akan kita baca. Pintu gerbang dunia filsafat diawali dengan kesadaran bahwa refleksi terhadap dunia dan makna-makna tentang berbagai hal yang terkandung di dalamnya memerlukan model-model bernalar khusus yang sering tidak sama persis dengan model berpikir sehari-hari. Kita juga harus sadar bahwa membaca buku filsafat tidak sama dengan membaca buku komik, buku cerita, ataupun Quran yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, kalau kita tidak memahami satu kata, tidak bisa mencerna satu klaim, atau tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh si penulis, berusahalah terus mencari pemahaman. Itulah hal menarik dan menantang dalam kajian filsafat. Untuk bisa menjawab problem-problem filsafat, pertama-tama kita harus memahami masalah-masalahnya. Sementara untuk bisa memahami masalah, kita juga harus memahami apa saja yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kita tidak akan bisa memahami seorang penulis yang menentang adanya jiwa dengan argumen model behaviorisme kalau kita sendiri tidak paham apa itu behaviorisme dan seperti apa argumen-argumen behaviorisme tersebut. Yang ketiga, buatlah catatan-catatan kecil saat membaca, baik di sela-sela teks yang kita baca maupun dalam catatan tersendiri. Catatan-catatan tersebut akan sangat membantu menuntun pemahaman kita terhadap teks. Catatan-catatan kecil itu bisa berisi penjelasan versi kita sendiri tentang maksud teks atau berupa kode-kode yang menunjukkan hubungan kalimat atau paragraf dalam teks. Bisa juga berupa catatan tentang rujukan-rujukan tambahan yang perlu dibaca untuk memahami teks lebih jauh. Catatan semacam itu sangat membantu pula apabila kita bisa membuat satu concept map yang berisi diagram ide-ide yang dibahas dalam naskah yang kita baca serta hubungan antar ide yang dimaksud, baik hubungan kesesuaian, dukungan, penjabaran maupun kontradiksi dan penyimpulan. Keempat, perhatikan pula bahasa yang digunakan dalam naskah tersebut. Bahasa Jerman yang digunakan oleh Kant pada 1754 sangat berbeda dengan bahasa Jerman yang digunakan oleh Heidegger pada 1935. Kita pun harus secara serius memperhatikan istilah-istilah khusus dari para filsuf.
dan mencari apa maksudnya, karena seringkali istilah-istilah yang dimaksud tidak bisa diterjemahkan secara langsung dengan cara membuka kamus. Istilah-istilah yang dimaksud misalnya Archer dari Socrates, Essay dari Thomas Aquinas, The Sun dari Heidegger, Weltanschauung dari Dilthey, Impressions dari Hume, Cogito dari Descartes atau Falsificationis dari Popper. Yang kelima, baca secara cepat dulu. Salah satu cara yang bisa dipakai untuk memahami satu tulisan yang sulit dipahami adalah dengan membacanya secara cepat. Tulisan tersebut dengan mengenali apa sebenarnya ide utama yang diangkat oleh si penulis. Perhatikan secara khusus paragraf pembuka dan penutup, karena dalam bagian-bagian itulah biasanya penulis menyatakan apa yang ingin ia kemukakan. Kalau kita sudah memahami kesimpulan utama, ungkapkanlah kembali ide utama tersebut dengan kata-kata kita sendiri. Cara itu akan membantu kita memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh si penulis. Para filsuf seringkali memberikan argumen-argumen pembantu untuk menguatkan ide utama. Identifikasi ide-ide pembantu tersebut secara lacaklah apakah isinya mendukung ide utama. Hati-hati salah mengerti dengan menganggap ide pembantu tersebut sebagai ide utama. Satu tulisan biasanya memiliki beragam tipe argumentasi untuk mendukung ide-ide yang diusungnya. Kadang satu ide didukung dengan pemahaman hidup sang filosof sendiri, kadang didukung dengan rujukan kepada filsuf lain. Bahkan terkadang argumentasi dilakukan dengan cara menolak dan membantah pendapat filsuf yang lain. Perhatikan kata-kata berikut untuk mengidentifikasi argumen-argumen yang diajukan. Sebab, karena, berdasarkan ataupun pertimbangan. Oleh karena itu, dengan demikian, maka akibatnya, konsekuensinya. Meskipun demikian, akan tetapi, namun, pada mulanya, di sisi lain. Kata-kata tersebut biasanya dapat membantu kita untuk menemukan struktur argumen yang dibangun oleh si penulis. Yang keenam, ajalah satu atau dua orang teman untuk berdiskusi. Tujuannya bukan semata mencari orang yang bisa duduk menemani kita saat membaca atau menemukan orang yang memiliki keahlian filsafat lebih mumpuni daripada kita untuk menunjukkan maksud teks, meskipun tidak mengapa kalau memang kita memiliki teman seperti itu. Maksud teman di sini ialah teman yang bisa membantu dalam mengeksplorasi dan menganalisis teks. Kita harus melakukan pembacaan, sekaligus pemahaman ataupun pembahasan dengan tema tersebut. Bersama teman tersebut kita bisa saling bertanya, apa sih maksud teks ini? Sangat mungkin bahwa ia menemukan apa yang kita lewatkan sebelumnya atau sebaliknya. Kita mungkin juga tidak akan setuju dengan pandangannya atau sebaliknya. Dari situlah kita dan teman tersebut bisa bertukar ide dan bersama-sama menemukan pemahaman yang lebih jelas tentang isi teks filsafat. Mendiskusikan argumen atau ide kefilsafatan dengan orang lain sangatlah berguna sebab orang lain biasanya memiliki perspektif yang berbeda. Di luar urusan teknis, membaca teks filsafat yang dicitrakan sebagai teks yang susah dipahami, perlu pula dipahami beberapa strategi teknis saat aktivitas pembacaan teks dilakukan. Beberapa strategi di bawah ini perlu dipertimbangkan. Hal pertama, paling baik dan seharusnya kita lakukan untuk menjadi pembaca adalah mencari ide utama atau menemukan objek yang dibicarakan. Kita juga harus menandai hal-hal yang terlihat penting dan mencatat apa yang tampak aneh atau tidak bisa dipahami, tidak jelas dan membingungkan. Saat menulis, seorang penulis buku dan artikel biasanya menyusun kata dan kalimat dengan mengikuti pola tertentu. Karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendasarkan diri pada pola yang digunakan penulis. Setiap kali membaca, kita harus berusaha mengikuti pola berpikir teks yang kita baca. Setelah proses tersebut selesai, baru kita bisa melakukan sejumlah langkah lanjutan untuk memahami teks lebih dalam. Saat membaca, kita harus berusaha sejauh mungkin untuk bisa memahami kondisi-kondisi historis tempat menulis teks itu hidup. Pertanyaan-pertanyaan berikut yang bisa kita ajukan. Bagaimana kehidupan masyarakat pada teks itu ditulis? Apa saja peristiwa-peristiwa penting yang mungkin mengundang reaksi si penulis? Bagaimana kondisi sosial budaya saat tulisan itu disusun? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memudahkan kita dalam memahami mengapa oleh penulis hal-hal tertentu dipahami dan dianggap sebagai problem dan pemikiran-pemikiran tertentu diajukan untuk mengatasinya.
Lebih lanjut lagi, kita pun harus berusaha menemukan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang penulis seperti faktor politik, sosial, agama, budaya, ideologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Di sisi lain, secara teknis saat membaca kita harus memperhatikan komposisi paragraf dan kalimat. Dalam satu paragraf, setiap kalimat di dalamnya pasti saling berhubungan. Hubungan antar kalimat dalam paragraf tersebut bisa dilacak dengan menanyakan apa peran kalimat yang ini dalam hubungannya dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Sebagaimana setiap kalimat memiliki fungsi, demikian pula setiap paragraf. Ketika kita membaca atau satu teks, fungsi dari setiap paragraf harus diperhatikan. Ada beragam fungsi yang bisa ditemukan dalam paragraf. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, pengantar umum terhadap keseluruhan teks. Paragraf yang kedua, pengantar khusus terhadap problem, pertanyaan, atau tema tertentu yang disinggung dalam teks. Yang paragraf yang ketiga, pembahasan terhadap satu problem atau tema. Dan paragraf yang keempat, contoh atau ilustrasi terhadap problem atau isu-isu tertentu. Paragraf yang kelima, unsur-unsur dari satu pembahasan, satu argumen. Paragraf yang keenam, mendukung bukti, data, ataupun informasi. Yang ketujuh, satu peralihan antara tema, ide, atau problem yang berbeda. 8. Satu definisi. Yang ke-9, satu ringkasan terhadap apa yang sudah ditulis sebelumnya. Yang ke-10, satu kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu satu akhiran atau argumen penutup. Seorang pembaca harus menyadari fakta bahwa bagian teks tertentu kadang lebih penting dibandingkan bagian yang lain. Tingkat kepentingannya bergantung pada tujuan pembacaan teks, baik dalam hal memahami maupun menilainya. Sangat penting pula memahami masalah dan problem yang ingin dibahas dan diselesaikan oleh penulis. Ketika mengkaji karya seorang penulis, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah apa problem yang ingin dipecahkan oleh si penulis. Problem tersebut menentukan nilai teks yang sedang kita baca. Kita harus tahu untuk masalah apakah seorang penulis mengajukan satu jawaban atau untuk problem apakah ia menawarkan satu solusi. Semua itu akan menentukan nilai dari kontribusinya. Bagaimana kita menentukan suatu problem atau masalah utama? Seringkali si penulis memberikan petunjuk dengan menyatakannya secara eksplisit di dalam teks. Kadang problem atau masalah tersebut terdapat di bagian awal teks atau bahkan bisa dipahami dari judul teks. Kalau masalah tersebut ditampilkan di bagian awal teks, biasanya diikuti dengan kata-kata seperti ini. Yang pertama, masalah yang akan saya bahas adalah. Yang kedua, apakah merupakan sesuatu yang boleh dilakukan. Yang ketiga, haruskah dilakukan. Yang keempat, mengapa tidak berfungsi. Yang kelima, bagaimana bisa berjalan. Kalau seorang penulis tidak menyebutkan problem dari masalah utamanya secara jelas, jalan terbaik untuk menemukannya adalah dengan melihat bagian kesimpulan. Biasanya, kesimpulan dari satu tulisan secara langsung berhubungan dengan problem atau masalah utama yang dibahas dalam teks. Dalam kasus seperti ini, memahami kesimpulan bisa menjadi langkah awal yang penting. Tujuan membaca teks secara umum adalah untuk menemukan apa yang dipikirkan oleh si penulis. Dengan membaca apa yang dipikirkan penulis melalui teks, biasanya kita akan bisa menemukan atau menentukan maksud utama penulis berdasarkan jawaban-jawaban yang ia berikan terhadap problem atau masalah yang ia bahas. Sebenarnya kita bisa menentukan ataupun menentukan jawaban-jawaban yang dimaksud dengan mudah melalui bagian kesimpulan yang ada di dalam teks. Kita bisa melihat bagian kesimpulan dengan bertanya, apa yang dibuktikan atau ditujukan oleh si penulis. Kita sering menemukan satu kesimpulan di bagian akhir paragraf dari satu artikel atau satu bab, meskipun sebenarnya bagian kesimpulan itu tidak selalu berada di sana. Tidak jarang kesimpulan itu tersebar dalam teks dan kesimpulan yang berbeda, kadang muncul dalam bagian teks yang berbeda pula. Identifikasi terhadap kesimpulan dalam satu teks sangatlah penting. Kalau seorang pembaca gagal di tahap ini, semua langkah lain dalam aktivitas membaca tidak ada gunanya. Ada sejumlah petunjuk yang bisa membantu seorang pembaca menemukan kesimpulan. Kalau masalah atau problem yang dibahas sudah jelas, kita bisa menemukan kesimpulan itu sebagai jawaban dari problem-problem yang dimaksud. Dengan demikian, kalau seseorang pembaca tahu apa yang menjadi masalah utamanya, batas-batas dari kesimpulan itu sebenarnya telah jelas. Seorang pembaca bisa juga mencari beberapa kata kunci atau frasa tertentu yang mengindikasikan satu kesimpulan. Misalnya, oleh karena itu, ringkasnya, konsekuensinya adalah hal itu menunjukkan bahwa, hal itu mengindikasikan bahwa, hal itu membuktikan bahwa, kita bisa menyimpulkan bahwa hal yang ingin kita lakukan adalah, menurut pandanganku, penjelasan yang paling mungkin adalah,
Aku mengusulkan, kalau menemukan kata kunci atau frasa tersebut, kita harus menandainya. Kemudian kita perlu melihat secara serius kalimat sesudahnya yang mungkin saja merupakan satu kesimpulan. Namun, terkadang kata kunci ataupun frasa tersebut tidak dipakai, sehingga kita harus mencermati bagian-bagian tertentu dari teks tersebut. Bagian pencarian yang paling jelas adalah bagian awal dari dan akhir teks. Banyak penulis memulai tulisan dengan menyatakan tujuan yang ingin ia capai atau diskusikan dalam teks. Banyak pula penulis mengakhiri satu teks dalam sebuah rangkuman atas kesimpulan-kesimpulan atau temuan-temuan penting. Dalam hal menemukan kesimpulan, pengetahuan tentang apa yang bukan kesimpulan akan sangat membantu kita. Kalau kita sudah tahu mana yang bukan kesimpulan, pencarian kesimpulan bisa lebih mudah karena sebagian besar dari teks yang bukan kesimpulan telah kita sisihkan. Kita bisa menyisihkan setiap bagian yang bukan kesimpulan, seperti contoh-contoh, fakta-fakta, definisi-definisi, atau latar belakang permasalahan. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dari setiap kalimat dan paragraf. Kalau kita sudah memahami apa yang dikatakan penulis, apa tujuan teks yang ia tulis, dan pandangan apa saja yang ada di dalamnya, langkah selanjutnya adalah menganalisis argumen yang mendukung pandangan-pandangan tersebut. Tujuan membaca satu teks bukan hanya mengetahui tentang apa yang dipikirkan seorang penulis tentang hal tertentu, melainkan secara khusus juga memahami mengapa sang penulis berpikir seperti itu. Kadang nilai penting satu teks terletak pada cara seorang penulis membahas satu permasalahan. Maka untuk memahaminya, pembaca harus mengetahui sifat struktur dan validitas dari argumen yang mendukung. Apakah yang dimaksud dengan argumen? Argumen adalah serangkaian proposisi yang saling berhubungan. Satu di antara proposisi-proposisi tersebut memuat satu kesimpulan yang menurut penulisnya membutuhkan bukti atau alasan pendukung. Sementara itu, proposisi yang lain merupakan pijakan awal atau sarana pendukung. Proposisi-proposisi pendukung tersebut sering disebut sebagai premis. Premis-premis menjadi dasar yang membuat satu kesimpulan bisa diterima. Sebuah teori menyatakan kesimpulan adalah argued for, untuk apa argumen disusun, dan premis adalah argued from, dari mana argumen itu disusun. Proposisi-proposisi yang lain mungkin hanya menjadi penjelas bagi hubungan antara premis dan kesimpulan. Biasanya, validitas argumen yang ada dalam satu teks harus diteliti secara kritis. Pertanyaan yang harus diajukan untuk hal ini adalah, apakah penulis memberikan satu pendukung yang cukup untuk kesimpulan yang ia hasilkan? Apabila seorang penulis ingin mengajukan satu kesimpulan agar bisa diterima pembaca, ia harus memberikan alasan yang meyakinkan sekaligus menunjukkan kebenaran pendapatnya. Oleh karena itu, seorang penulis harus memberikan alasan-alasan yang baik, dan seorang pembaca harus mengidentifikasi serta menilai alasan-alasan yang diberikan. Nilai dari kesimpulan seorang penulis seringkali bergantung pada kualitas alasan yang ditampilkan sebagai pendukung. Perlu diperhatikan bahwa ada beragam jenis alasan. Dalam kasus tertentu, bukti-bukti empiris diberikan sebagai alasan. Dalam kasus lain, nilai-nilai moral, politik, atau budayalah yang ditampilkan sebagai alasan. Orang yang membaca teks panjang juga harus memperhatikan bahwasannya terkadang kesimpulan di satu bab yang sudah memiliki argumen kuat dijadikan argumen untuk pembahasan atau bab selanjutnya. Untuk membaca alasan dalam teks, seorang pembaca harus mengajukan satu pertanyaan penting. Bagaimana kesimpulan ini bisa dipahami? Atau mengapa si penulis menyimpulkan seperti ini? Atau mengapa aku harus menerima pandangan ini? Untuk menemukan jawabannya, pembaca dapat melakukan identifikasi alasan-alasan dari kesimpulan-kesimpulannya. Ada beberapa kata kunci atau frasa untuk mengidentifikasi alasan-alasan. Antara lain, sebab, didukung oleh. Pertama-tama harus dipahami bahwa, berdasarkan fakta bahwa, misalnya, dan mempertimbangkan, sesuai dengan. Di sisi lain, dalam semua teks filsafat ada beberapa pendirian yang oleh penulisnya dianggap sudah benar dengan sendirinya. Pendirian yang seringkali tidak disebut secara eksplisit tersebut disebut asumsi atau suposisi. Asumsi adalah penghubung yang tidak terlihat dalam struktur argumen atau pembahasan dari berfungsi sebagai penyambung keseluruhan argumen. Kita bisa menemukan asumsi dengan membaca teks secara cermat. Identifikasi terhadap asumsi sangat penting karena seringkali seseorang tidak bisa memahami teks tertentu sampai asumsi yang ada di dalamnya terbuka.
Contohnya dalam kajian sosiologi diasumsikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Contoh lain, dalam kajian filsafat diasumsikan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang menunjukkan bahwa perbedaan manusia dengan makhluk yang lain terletak pada kemampuan berpikirnya. Seorang pembaca teks harus memperhatikan asumsi-asumsi yang mempengaruhi kualitas struktur argumen dari satu teks. Selain itu, ia juga perlu mencermati asumsi-asumsi yang mempengaruhi alasan-alasan premis-premis dan kesimpulan dari satu teks. Unsur-unsur dari argumen seringkali menjadi tempat bagi seseorang untuk menemukan asumsi tersebut. Salah satu cara untuk menemukan asumsi adalah dengan bertanya, apa yang pasti dipercayai oleh si penulis sebelum satu alasan ataupun premis ditampilkan untuk mendukung kesimpulan? Kita juga bisa bertanya, mengapa satu alasan tertentu mendukung kesimpulan tertentu? Jawaban yang mungkin muncul dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahwa satu alasan hanya bisa mendukung satu kesimpulan kalau ada hal lain yang secara diam-diam diterima atau diasumsikan. Ada dua langkah strategis untuk melacak asumsi. Pertama, dengan membayangkan diri kita sedang mempertahankan satu kesimpulan tertentu. Kita harus memosisikan diri di tempat penulis, lalu berusaha berpikir seperti yang dipikirkan oleh penulis saat menyusun satu argumen. Apa yang harus dipercaya oleh penulis untuk bisa menulis data? Strategi yang lain adalah dengan cara membalik peran dan menganggap diri kita sebagai orang yang memiliki pandangan berkebalikan dari penulis. Lalu, kita bertanya bagaimana cara membantah pandangan penulis, bagaimana meruntuhkan argumennya. Dalam hal ini kita harus menemukan sesuatu yang tidak dikemukakan oleh penulis dan dianggap benar begitu saja. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah penulis memiliki alasan yang baik untuk menggunakan asumsi tersebut? Atau apakah asumsi tersebut bisa dipercaya? Pada akhirnya perlu diingat bahwa satu teks muncul pada waktu dan tempat tertentu. Itu berarti penulis menulis satu teks dalam konteks tertentu. Mungkin ia bereaksi terhadap hal tertentu dari konteks tersebut. Maka untuk memahami teks yang dimaksud, kita perlu melacak peristiwa atau fenomena yang masyarakat tempat penulis tersebut bereaksi. Pertanyaan-pertanyaan berikut bisa diajukan. Yang pertama, kepada siapakah tulisan tersebut penulis tujukan? Yang kedua, dari apakah penulis membela dirinya? Yang ketiga, untuk masalah apakah penulis bereaksi? Yang keempat, pandangan apakah yang ingin dipantah penulis? Yang kelima, siapakah yang penulis dukung? Yang keenam, ide-ide siapakah yang penulis ambil? Dan yang terakhir, bagaimana penulis menanggapi problem yang sudah ada jika dibandingkan tanggapan yang ada sebelumnya? Dalam hal ini kita dituntut untuk menemukan bagaimana seorang penulis menanggapi problem tertentu dengan cara mengamati bagaimana problem tersebut ditulis sebelumnya dan bagaimana problem tersebut dipahami berdasarkan teks penulis. Informasi semacam itu akan memainkan peran penting dalam menemukan kontribusi yang diberikan oleh penulis. Teks-teks yang biasanya menemukan problem-problem baru atau menunjukkan dimensi-dimensi baru dari problem yang sudah ada sebelumnya. Teks-teks tersebut juga menunjukkan satu arah baru untuk mencari solusi yang baru. Apabila satu teks telah dianalisis berdasarkan hal-hal di atas, kita bisa melanjutkan dengan kegiatan evaluasi terhadap teks. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah argumen yang diajukan valid? Apakah premis-premisnya benar? Apakah problem-problemnya dipahami secara benar dan dirumuskan secara tepat? Kita juga harus melacak lebih jauh adakah informasi, pendapat, ataupun argumen penting yang ditinggalkan penulis dalam dan mungkin bisa mengubah argumen penulis. Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu adalah untuk menemukan kekurangan, keterbatasan, kontradiksi, kesalahan, dan sebagainya dari teks. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan agar teks dipahami secara benar. Adapun posisi seseorang pembaca adalah menemukan jawaban-jawaban yang mungkin diberikan oleh penulis teks dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap teksnya.